merupakan negara yang selalu mempunyai daya tarik. Negara ini memiliki peninggalan sejarah dunia dan tempat-tempat pariwisata yang memukau. Hampir semua wilayah di Mesir mempunyai nilai sejarah. Berbicara tentang Mesir, maka berbicara tentang perjalanan dunia serta kehidupan alam semesta. Dan beberapa waktu lalu, tim Spotlight mengunjungi beberapa tempat yang merupakan pusat peradaban dunia ini. Berikut adalah liputannya. Seperti kita semua tahu, salah satu keajaiban dunia terdapat di Mesir yaitu piramida. Semua orang dari seluruh dunia pasti ingin melihat dengan mata telanjang akan keajaiban yang dimiliki bangunan ini. Keberadaan piramida sendiri tersebar di beberapa bagian wilayah Mesir, namun salah satu yang terpopuler adalah piramida yang berada di wilayah Giza. Kawasan Giza atau El Giza, atau dikenal juga Gizeh atau El Gizeh, adalah kawasan yang terletak di daerah dekat Kairo atau 30 menit perjalanan dari pusat kota dengan menggunakan mobil. Beberapa piramida yang ditemukan di kawasan ini adalah kategori terbesar dibandingkan dengan piramida lain yang ada di dunia. Piramida Giza atau piramida agung terbentang di hamparan padang pasir yang pada saat tim Spotlight berada di sini sedang bersuhu lebih dari 37 derajat Celcius. Piramida Agung Giza adalah bagian utama dari kompleks bangunan piramida. Di kawasan tersebut terdiri dari 3 piramida besar dan 1 buah Sphinx. Ketiga piramida itu adalah Khufu atau Cheops dan Menkaure atau Mycerinus, ditambah 3 piramida kecil. Tim Spotlight berkesempatan untuk memasuki salah satu dari piramida kecil tersebut yang merupakan makam Ratu Hatshepsut. Ia merupakan saudara dan juga istri dari Raja Mesir Sneferu serta ibu dari Khufu. Makam yang ditemukan pada tahun 1925 ini memiliki kedalaman sekitar 15-20 meter di bawah tanah dengan akses masuk yang tidak mudah. Untuk masuk ke dalam piramida kecil ini, pengunjung harus berjalan mundur dengan derajat kemiringan sekitar 45 derajat dan tinggi hanya sekitar 1 meter, jadi harus agak membungkuk. Kompleks piramida Giza yang dibangun bangsa Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu ini memiliki luas area yang bisa disamakan antara jarak dari Saint Peter di Roma sampai ke Saint Paul di London, di mana hal tersebut menggambarkan jarak yang sangat luas. Jika dibandingkan dengan Empire State Building di New York, piramida ini lebih besar 30 kali lipat, bahkan bisa terlihat dari bulan. Bangsa Mesir kuno sendiri membangunnya dalam waktu 30 tahun dengan teknik pembangunan yang masih menyimpan misteri. Menurut penelitian para ilmuwan dan arkeolog, bahan baku pembuatan piramida diambil dari beberapa tempat. Misalnya batu kapur dari Tura, granit dari Aswan, tembaga dari Sinai, dan kayu untuk peti dari Libanon yang kesemuanya diangkut melalui sungai Nil. Disebutkan pula buruh-buruh pekerja rata-rata meninggal pada usia muda di antara 30 tahun karena mengalami cedera tulang belakang karena membawa beban yang sangat berat. Perkiraan waktu penyelesaian piramida ini disepakati sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Di suatu titik yang terletak di daratan tertinggi kompleks Giza ini, pengunjung bisa melihat 3 piramida besar keseluruhan dengan posisi berderetan. Lokasi ini menjadi tempat favorit bagi para wisatawan untuk mengabadikan momen seperti mengambil foto. Tidak heran lokasi ini pun dipenuhi para warga lokal yang menjual berbagai cenderamata khas Mesir dan penyewaan jasa unta. Untuk sekali naik unta, pengunjung harus membayar 30 Egypt Pound atau sekitar Rp50.000. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa Sphinx pun terdapat di kawasan Giza ini. Sphinx terletak beberapa ratus meter dari piramida-piramida yang lain. Lokasi Sphinx ini terletak di dekat pintu keluar kompleks piramida Giza. Pada saat tim Spotlight berkunjung, terlihat sedang ada perbaikan atau renovasi yang sedang dilakukan pada Sphinx. Wisata ke suatu negara tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Salah satu tempat yang populer untuk membeli pernak-pernik khas Mesir adalah Pasar Khan El Khalili. Di pasar yang terletak di pusat kota Kairo ini, pengunjung bisa merasakan atmosfer Mesir yang kental dan orisinil. Karena menjadi tujuan wisata populer, pengunjung pasti akan menemukan ramainya orang yang berlalu lalang.
Pasar ini terdiri dari satu jalan besar dengan gang-gang kecil di kiri dan kanan yang menggoda untuk ditelusuri. Segala pernak-pernik khas Mesir bisa ditemui di sini, mulai dari t-shirt, gelang, kalung, lampu, miniatur piramid, pasmina, scarf, alat musik tradisional, magnet kulkas, papirus, peralatan shisha, sampai kostum penari perut. Lukisan papirus dapat menjadi pilihan menarik sebagai oleh-oleh karena tidak terdapat di tempat lain. Papirus adalah sejenis serat tanaman yang dijadikan kertas untuk lukisan, dan papirus ini sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu terutama di Mesir. Seperti batik, lukisan papirus ada yang dicetak dan ada pula yang dilukis dengan tangan. Tentu saja harga lukisan yang lebih tinggi adalah hasil karya lukis tangan. Para pedagang di El Khalili bisa menawarkan barang kepada pengunjung dengan bahasa pengunjung yang mereka ketahui. Tidak sedikit dari mereka yang mengetahui negara asal kami, maka mereka langsung menawarkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Seperti halnya di pasar tradisional, di sini ini kita harus pintar menawar. Para pedagang terkadang memasang harga yang terbilang mahal. Namun karena pada saat itu tim Spotlight ditemani oleh seorang mahasiswa asal Indonesia yang menimba ilmu di sana yang tentunya bisa berbahasa Arab, maka kami bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Kisaran harga yang berhasil kami dapat dari proses menawar pada saat itu diantaranya 20 EG pound atau Rp35.000 per potong t-shirt, 5-10 EG pound atau Rp9.000 sampai Rp18.000 untuk magnet kulkas, 30 EG pound atau Rp50.000 untuk miniatur piramida, serta 35 EG pound atau sekitar Rp60.000 untuk pasmina. Cukup murah bukan? Dan jika merasa lelah setelah berjalan-jalan dan berbelanja, pengunjung bisa beristirahat maupun menikmati hidangan khas di berbagai tempat makan atau kedai kopi yang juga terdapat di pasar tersebut. Menurut catatan yang ada, Mesir dan Indonesia memiliki ikatan yang cukup kuat. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Salah satu ikatan yang cukup kuat tersebut pun ditunjukkan oleh salah satu acara yang diselenggarakan beberapa waktu lalu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo, yaitu Yalla Indonesia 2013. Pada tanggal 17 September 2014 lalu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Nur Faizi Suwandi, membuka secara resmi acara ini yang berlokasi di salah satu hotel berbintang di Kairo, Mesir. Yalla Indonesia merupakan perhelatan yang digelar dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-69. Yalla Indonesia memiliki arti Let's Go Indonesia ini menjadi ajang promosi budaya, perdagangan, dan pendidikan tinggi Indonesia. Dikemukakan bahwa Mesir merupakan pusat peradaban Timur Tengah, Indonesia pun kini berkembang menjadi pusat peradaban Asia. Yang diharapkan dari terselenggaranya ajang ini adalah dapat menyatukan persepsi dan semakin mendekatkan hubungan kedua negara. Di kaitan rangkaian ini, pameran pendidikan, sekaligus pada saat sekarang sampai ke depan itu adalah yang diperlukan adalah diplomasi perdagangan, diplomasi pariwisata, sehingga tidak hanya terbatas dalam bidang politik saja, tapi sekarang lebih berkembang kepada masalah perdagangan. Rangkaian acara Yalla Indonesia 2014 diantaranya terdapat forum dan pameran pendidikan, perdagangan, makanan tradisional, workshop Indonesian Coffee Culture, berbagai kerajinan Indonesia seperti perak, batik, tenun, pertunjukan seni dan budaya, baik seni musik maupun seni tari dari beberapa provinsi di Indonesia. Beberapa tarian yang ditampilkan diantaranya gending Sriwijaya, tari piring, tari cendrawasih, tari lenggang nyai, tari riak musi, dan sebagainya. Beberapa dari tarian tersebut dipersembahkan oleh kelompok seni tari dan musik Studio 26 yang dipimpin oleh Ibu Ati Ganda. Selain itu, band Sleo yang merupakan seorang pengamat musik senior juga turut menjadi bagian dari acara ini. Masih dari bagian rangkaian Yalla Indonesia 2014, ada pula peragaan busana hasil rancangan Gita Ruslan yang menggunakan bahan tenun rangrang dari Bali, serta beragam pakaian adat Betawi dari Febrin House of Betawi.
Di samping itu ada juga peresmian Wisma Jakarta yang dilakukan oleh Asisten Deputi Budaya dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Bapak Marullah Matali. Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir pun mengungkapkan harapannya di masa mendatang berkaitan dengan acara Yala Indonesia yang memang baru pertama kali diselenggarakan tahun ini. Dan pemirsa, itulah beberapa hal ikonik dan menarik dari salah satu negara yang ada di benua Afrika, Mesir. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang tempat-tempat menarik dan indah di luar sana.